Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau melakukan pemasangan master rem dan rem Simio ya. Tapi kali ini aftermarket teman-teman. Jadi pakainya itu yang ini nih, RCB E2 ya kalau nggak salah. Jadi yang oval kayak gini. Ini sebelumnya dipasang di si Ninja, cuma udah lama gak kepake. Jadi saya mau manfaatin barang bekas dan saya pengen dipasang di Simio ini. Tapi ya banyak banget kendalanya teman-teman. Jadi ini nggak PNP pokoknya. Kalaupun PNP itu ya paksa ya tentunya. Jadi ini sangat-sangat tidak PNP. Kecuali yang E3 itu pun saya nggak tahu apakah harus tetap coak atau enggak. Kalau ini udah jelas wajib dan pasti dicoak ya. Dan ini pemasangannya kayak gini tuh, baru sampai sini nih ya. Jadi ini kalau nggak dipasang batok lampunya ya tentu saja gampang banget ya teman-teman. Dan ini juga aduh maaf goyang-goyang lagi kameranya. Dan ini juga pakai yang handle kopling ya, sebetulnya bukan handle rem tapi saya PNP-in ya, paksa lagi ya. Jadi kayak gini tuh saya pasang, jadi biar jadi handle rem kayak gitu ya. Terus ini kan tadinya ada setelan koplingnya, nah ini dilepas aja jadi biar pas ke sini masuk ya. Kalau ini sih relatif lebih mudah, tapi kendalanya itu yang paling besar ya di sini ya. Nih ini memang tidak PNP tapi udah saya akalin ya. Tapi selain coak-coak ya, itu ada lagi sebuah PR ya teman-teman. PR-nya yaitu switch rem. Jadi switch remnya itu kan kalau di Simio kiri kanan nih, sebentar. Nah ini yang kanan ya. Ini yang kanan itu switchnya mana ya, sebentar. Nah ini dia ya, ini switch bawaannya yang kanan. Nah ini kan soket kayak gini ya teman-teman, soket kayak gini. Sedangkan si RCB ini nggak pakai yang model kayak gini ya, bukan kayak gini untuk untuk switchnya. Jadi harus pakai yang kayak gini nih. Nah pakainya switchnya yang kayak gini, otomatis ini kan jadi harus ditukar ya, yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Karena ini yang kirinya itu Simio, nah pakainya yang kayak gini ya. Jadi untuk Simio ini bawaannya ini soketnya ada yang kayak gini, sama yang model mana satu lagi. Nah yang kayak gini ya, nih switchnya. Jadi ini tadinya yang kiri, cuma yang ke kiri saya pindahin nanti ke kanan. Nah yang ini soket ini ya, yang kayak gini, ini baru ke kiri, sama aja sih bolak-balik. Tapi karena di si RCB ini kan gede banget nih, gak masuk ya. Ini kan gede buletannya, saya ganti pakai punya si RCB lagi, nggak tahu punya Ako 1 saya lupa nih. Ini yang lebih kecil, kalau nggak salah ini bekasnya nih, bekas di si RCB ya. Oke nih beda kan ya, yang ini kecil, yang ini besar. Mohon maaf kalau ada gangguan suara hewan di sini ya, berisik. Nih ini kan beda ya, jadi nggak PNP, nggak mungkin saya paksain masuk ke lubang sini nih teman-teman. Sebentar, aduh susah banget ini kameranya, sebentar. Nah nggak mungkin saya masukin ke sini ya buat ngakalinya, kecuali teman-teman pakai satu yang kanan aja. Tapi saya pengen dua-duanya aktif si switchnya, ini nggak masuk ya. Jadi ngakalinya cuma switch aja sih. Nih ini switchnya mau saya pasang di sini karena udah ada lubangnya. Nah ini tinggal pasang aja. Bentar, gimana nih pasangnya? Oh gini nih. Bentar, saya masukin dulu si switchnya yang kiri ya. Nah kayak gini ya, mudah-mudahan berfungsi dengan baik. Nah si soketnya ini sambungin ke ya ini soketnya. Sebentar, susah banget ini posisinya. Nah kayak gini ya. Oke, selep. PNP ya sudah. Terus yang kanan harus pasang dulu switchnya, sebentar. Nah switch ini saya pasang dulu di RCB. Nanti kan posisinya kayak gini nih. Ini kabelnya sama aja. Oke ini sini. Nah berhentilah itu hewan, apa itu, tongeret. Nah ini soketnya saya pasang. Nah kayak gini kan ya, switchnya modelnya. Oke tinggal pasang di bawah karena ini udah ada dudukannya dari sananya. Dan ini universal ya, kalau beli soket yang kayak gini biasanya sama PNP. Saya pasang dulu sebentar.
Oke, sudah terpasang switchnya. Oke, mantep. Saya coba dulu tes lampu remnya. Nyalakan. Oke, nyala ya. Nih bisa dilihat di mana ngelihatnya susah. Nah, sebelah sini ya deh. Nih. Tuh, nyalakan ya, tuh lampunya. Jadi ini switchnya sudah berfungsi dengan normal ya. Sekarang yang kiri, saya nggak tahu normal apa enggak. Oke, normal juga ternyata ya. Jadi semudah itu ya. Cuma kita split atau yang kiri ke kanan, kanan ke kiri. Tapi tergantung master rem yang kalian punya. Karena untuk switch remnya kan macam-macam. Nih ada yang model. Nih ada yang model kayak gini, yang dua kayak gini ya. Ada yang model kayak gini ya. Jadi ya diakalin aja, di PNP-in aja. Oke, untuk switchnya. Oke, switch rem udah ya. Jadi ini tampilannya jadi kayak gini teman-teman. Terus yang paling menguras energi dan pikiran adalah coak-coakannya itu ya. Karena biasanya ya baru pertama kali saya PNP-in, otomatis coakannya nggak mungkin sempurna. Sebentar, saya ambil dulu. Nah, ini dia batoknya teman-teman. Yang dicoak atau yang diubah itu apa aja ya. Nah, ada 3 posisi yang saya ubah ya untuk coakannya. Dari sebelah kiri, sebetulnya yang sebelah kiri ini nggak usah dicoak, cuma ini dikit banget dicoaknya ya, bagian sini. Ini untuk menyesuaikan posisi si handle remnya. Jadi kalau misalkan terlalu ke atas, kurang nekuk, otomatis dia nabrak sini, dan ini harus dicoak dikit aja, mungkin berapa mili gitu ya, sehingga nanti PNP ya posisinya. Karena style reading orang itu beda-beda. Ada yang suka handle-nya ke bawah, ada yang tengah, ada yang ke atas, jarang sih ya. Oke, ini udah PNP. Oke. Nah sekarang satu lagi yang bagian ini tadinya ada yang kesini bodinya. Sebentar, potongannya mana ya? Udah hilang, udah disapu. Nah jadi ini dicoak, ini hilang, jadi nggak ada bautnya. Ini kan tadinya ada yang kesininya nih, kesini terus ada bautnya. Nah ada skrup. Nah sekarang ini dipotong. Kenapa dipotong? Sebetulnya bisa aja di PNP-in, tapi repot. Saya milih potong aja karena kehilangan satu baut juga nggak apa-apa. Yang penting si batok mionya masih tetap kokoh gitu posisinya ya, walaupun nggak pasang skrup yang sebelah sini. Nah terus yang paling rumit dan menyusahkan adalah bagian atas sini ya. Nah atas sini tuh memang repot banget teman-teman. Kenapa? Karena nih oval kan ya, bentuknya tuh kayak gini nih. Nah ini kan bentuknya kayak gini, panjang ya, terus dia oval ya, jadi nggak kotak gitu. Nih kalau bawaannya dia kan kotak begini ya, dan pendek ya, pendek, kotak pendek. Terus ininya juga tingginya mungkin beda ya. Ini kan lebih big, lebih besar karena ini 12 mili. Kalau ini isinya master remnya itu kalau nggak salah 14 mili ya. Ada tulisannya di belakang, tapi nih jauh banget kan ya, bedanya itu memang signifikan ya. Harusnya pakai E3 ya, tapi saya suka gitu dengan bentukannya, ya udah ganti ini. Akhirnya coak. Nih coakannya segede ini teman-teman. Sebetulnya nggak harus segede ini sih ya kalau dipas-pasin, tapi ya udah terlanjur. Saya nyoknya harusnya ya, nyoknya itu segini, nggak terlalu lebar. Terus ini nggak ke belakang, tapi ke sini. Nah ini ke sini. Nah ya, tapi ya udah terlanjur kayak gini ya, dilihatnya nggak tahu enak nggak tahu enggak. Pokoknya ya yang penting bisa masuk aja sih ya. Harusnya seperti ini. Sebentar saya pasang dulu biar jelas ya nanti coakannya. Ini buat teman-teman yang mau pakai yang kayak ginian. Saya pasang dulu. Lampunya belum, sebentar. Oke, pasang dulu lampunya. Terus soketnya, soket lampu. Tekan, putar. Oke, sip. Nah, sekarang masukin aja kayak gini. Nih, untuk mio itu kan masukin dulu ke handle. Baru kayak gini. Ini harus dirapiin dulu tapi kabel-kabelnya nih, biar nggak terlalu terlalu pabelit ya, rumit begini. Nanti deh saya ripetin. Nah ini masukin aja kayak gini.
Ini memang tidak 100% PNP ya teman-teman. Ntar saya posisinya susah, harus kameranya agak dijauhin dikit sebelah sini lah. Oh iya teman-teman, satu lagi nih, aduh saya lupa. Nah, ada ubahan lagi di sebelah lampu. Sebentar, saya posisikan dulu kameranya. Nah, sebelah lampu ini ya teman-teman, ada yang saya ubah ya. Nah, bisa dilihat ini lampu sebelah sini saya coak juga nih pinggirannya, tapi nggak banyak sih. Nih, bisa kelihatan nggak? Sebentar, saya posisikan dulu. Nah, sebelah sini teman-teman tuh, sebelah lampu sini, ini saya coak juga. Kenapa ini saya coak pinggirannya dikit ya? Karena kalau nggak dicoak nggak PNP ini teman-teman ya. Jadi harus paksa nih, bisa dilihat. Ini coakannya ya. Ini coaknya lumayan sih, dihilangin yang hitamnya tuh. Jadi yang hitamnya di sini tuh dihilangin, terus kayak gini. Kenapa saya coak? Karena untuk yang model opal ini, sebentar agak repot ini posisinya. Nah, ini kan ada posisi yang sebelah sini, ada tonjolannya nih. Karena oval ya, bukan kotak. Jadi dia nonjok ke sini, lampunya nggak bisa geser-geser sehingga nanti si klip-klipannya ini jadi nggak pas ya teman-teman. Jadi otomatis ya harus dicoak bagian lampu dikit. Oke, sekarang pasang lagi teman-teman. Dipas-pasin aja. Sip, tinggal dibaut lagi ya. Bautnya mana nih? Oke, tinggal dibaut. Jadi pasang bautnya cuma 1 2 3. Oke, satu lagi yang bawah. Oke, sip, mantap. Satu lagi. Jadi ini cuma satu ya teman-teman. Jadi nggak ada baut yang di bawah sini nih. Jadi bautnya di leher doang. Oke, sip, udah jadi ya teman-teman. Alhamdulillah. Nih, bisa dilihat untuk tampilannya kayak gini. Nih, tampilan handle kopling. Handle kopling lagi. Handle rem ya, saya lupa. Oke. Nah, terus tampilan yang master remnya nih. Kayak gini. Jadi ini coakannya lumayan besar, jadinya harusnya sih sebetulnya nyoknya itu ke sini nih. Nah, ke sini baru ke sini. Ini terlalu lebar dan ini terlalu salah perhitungan ya, teman-teman. Tapi ya is oke lah. Mudah-mudahan masih nyaman dipandang, enak dilihat. Sebetulnya nggak apa-apa juga sih kalau coakan yang bawahnya itu lebih lebar, karena biar kelihatan juga si minyak remnya ya, teman-teman. Jadi kayak gini. Sebentar, saya copot dulu dari tripod biar jelas. Nih, kayak gini tampilannya. Tuh. Ya, saya nggak tahu ini bagus atau enggak coakannya, tapi jelas ini salah. Tapi harusnya saya nggak terlalu besar, nggak terlalu banyak juga. Tapi ya udahlah, udah jadi begini. Mau gimana ya? Ini juga salah, harusnya jangan ada yang ke sini, tapi dia bulat ke sini. Nah, ini juga jangan terlalu lebar. Harusnya cukup di sini, bawahan dikit ya. Tapi ya sudahlah, jadinya seperti ini. Dan remnya enak tentunya teman-teman. Walaupun ini kalipernya masih pakai yang bawaan. Ini burik banget, belum saya cuci motornya. Tapi nanti insya Allah saya ganti ini pakai Nissin, kalau nggak pakai KTC. Jadi ya saya mau bangun lagi Simio ya. Mungkin ini disnya nanti diganti lagi pakai yang besar. Terus si velgnya juga mau saya ganti, shockbreaker, dan banyak banget PR-nya. Jadi nanti mau saya restorasi lagi yang kedua kalinya mungkin ya. Ini juga hand grip mau diganti pakai jalur stang, dan banyak sih ya yang mau saya ganti. Ini cover body yang kasarnya udah burik, mau saya ganti juga. Jadi PR-nya lumayan banyak dan projectnya lumayan makan waktu. Oke, itu aja mungkin untuk penggantian handle rem punya Mio Sporty pakai master rem RCB E2 yang oval. See you, bye bye next time. Assalamualaikum.